Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Madani, NRP 3120600003 dari kelas 2D4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin menjelaskan materi yaitu I2 tentang getting data from users. Sebelum kita memulai praktikum kali ini, di sini saya sudah menyiapkan tabel yaitu bernama tabel komen. Di sini dengan struktur ID dengan auto increment, name dengan tidak boleh kosong, terus ada email yaitu diperbolehkan kosong, ada country diperbolehkan kosong, state diperbolehkan kosong, dan teks diperbolehkan kosong. Di sini saya ingin mencontohkan membuat model dan form CRUD dengan menggunakan key. Yang pertama kita akan masuk dengan key. Setelah itu kita masuk ke model generator, ke tabel name yaitu ke comment. Maka otomatis model class name-nya akan terisi. Kita preview. Setelah itu jika seperti ini, kita klik generate. Setelah file model comment sudah terbuat, sekarang kita pindah ke CRUD generator. Untuk CRUD generator kita masukkan app models lalu comment. Kita copy, masukkan bawahnya. Untuk controller sama, yaitu app controller lalu comment controller. Setelah itu kita klik preview. Kita lihat apakah penulisannya salah. Menggunakan S. Kita preview. Jika sudah seperti ini, maka kita klik generate. Maka file G tadi yang telah kita buat yaitu menampilkan membuat file otomatis yaitu comment search dan view lalu pada comment. Di sini saya ingin mencontohkan cara membuat tanpa menggunakan key. Jadi kita membuat secara manual. Jadi ini kita hapus, kita delete. Lalu untuk comment kita delete, dan untuk comment search kita delete. Yang pertama kita akan membuat model terlebih dahulu yaitu dengan nama comments.php. Kita masukkan tag PHP. Setelah itu kita masukkan namespace-nya yaitu berada di app models. Setelah namespace terisi, kita akan menggunakan kelas active record, yaitu kita import terlebih dahulu dari use idb active record. Setelah kita mengimport kelasnya, kita akan membuat kelas itu dengan nama comments dengan mengextend dari kelas active record. Setelah itu kita masukkan untuk nama tabelnya. Kita buat function dengan nama tabel name, lalu kita return yaitu nama tabelnya, kita lihat itu comments. Kita kurang yaitu menambahkan statik seharusnya agar bisa diakses langsung.
Setelah itu tabel name sudah terbuat. Sekarang kita akan berpindah membuat controllers. Untuk command controller ini kita hapus. Ini saja dihapus isinya. Sama, kita akan memasukkan sintak PHP. Lalu kita masukkan namespace terlebih dahulu. Kita masukkan app controllers. Setelah namespace terisi, kita akan menguse yaitu app models comments. Lalu yang kedua use di base controller, yaitu kita masuk membuat kelas comments, itu akan mengextend dari kelasnya kurang, comment yang benar comment controller akan mengextend dari kelas controller. Setelah itu kita akan membuat function buat controller actionnya. Di sini kita akan membuat kelas yaitu untuk action grid. Pada action grid kita akan membuat model, lalu setelah itu membuat instansi objek baru dari kelas comment, yaitu kita new comment. Setelah menginstansi objek baru, kita akan mereturn itu sebuah view dengan nama grid dengan parameter yaitu model yang diambil dari variabel model. Kita akan kembali ke PPT. Untuk yang pertama membuat form, yaitu cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui Y widget active form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel di database atau berbasis YDB Active Record, atau model yang berdiri sendiri dengan berbasis Y-based model seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode yaitu ActiveFormField. Kode PHP yang menggunakan ActiveFormField akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, lalu buka kurung nama atribut tutup kurung. Atau misalnya di sini dengan nama modelnya itu login form, lalu nama atributnya terdapat username. Di sini saya ingin mempraktekkan cara membuat form pada Y2. Yang pertama kita akan ke folder view, lalu kita akan membuat nama folder yaitu namanya sesuai nama controller yaitu comment. Setelah itu pada comment ini tadi kita akan membuat view dengan nama grid. Jadi di dalam comment kita membuat file grid.txt. Setelah itu pada grid kita akan membuat tag PHP terlebih dahulu. Pada PHP kita akan menguse itu yang pertama untuk active form. Setelah active form kita akan mengimport itu helper untuk HTML-nya sendiri. Setelah sudah menguse, kita akan membuat active form-nya. Di sini saya coba membuat kita bungkus pakai div, yaitu dengan nama kelasnya yaitu
comment create. Setelah itu kita akan membuat active formnya. Kita masukkan active form begin. Ini kita buat variabel dulu, setelah itu kita buat active form begin. Lalu jangan lupa kita tutup dengan end. Setelah ini dibuat, kita coba lihat di web, yaitu dengan memasukkan nama controllernya yaitu comments lalu create. Sepertinya ada yang salah. Action create. Ternyata untuk salah kita yaitu di sini seharusnya render bukan view. Kita coba refresh, maka sudah berhasil untuk actionnya bisa dijalankan. Di sini kita coba inspect pada body. Maka active form sudah terbuat karena di sini sudah membuat form dengan metode post. Lalu pada action yang yaitu basic web comment create, sekarang kita akan menambahkan input-input dari active form tersebut. Di sini pada view grid, kita pada ini akan membuat echo, yaitu dengan cara shorthandnya yaitu dengan cara seperti ini, dan datanya sama dengan. Setelah itu pada dalamnya kita isi form lalu fill. Dalam fill kita masukkan modelnya yaitu namanya model. Setelah itu kita masukkan nama atributnya. Kita lihat di sini name. Kita di sini ingin memasukkan yaitu text input. Kita coba, kita refresh. Maka di sini sudah muncul. Di sini coba kita buat yaitu seperti tadi, terdapat 1 2 3 4 5 masukkan 5 1 2 3 4 5 dengan name, email, country, state, text. Name, email, country, state, text. Kita refresh, maka sudah berhasil. Di sini saya ingin mencontohkan cara mengganti label, karena kan secara default label ini mengambil dari nama atribut dari tabel. Di sini kita beri tanda panah, lalu kita masukkan label. Di sini saya coba masukkan nama Anda. Kita refresh, maka akan muncul yaitu labelnya custom dengan nama Anda. Lalu untuk memberi hint juga bisa. Di sini saya coba tambahkan hint, yaitu dengan kata-kata masukkan nama lengkap Anda. Maka hint akan tampil di sini. Nah, sekarang di sini saya ingin menambahkan submit, tombol submit, yaitu dengan menggunakan helper tadi, yaitu tempatnya di sini, tak echo, itu dengan isi HTML lalu submit button.
Setelah itu kita coba simpan, kita refresh, maka untuk submit sudah berhasil. Tapi di sini saya ingin mencontohkan yaitu cara mengganti value submit ini. Di sini saya coba isi dengan nama simpan data. Kita refresh, maka untuk tombol submit untuk value-nya sudah berubah. Lalu di sini saya ingin mencontohkan yaitu cara memberi custom class pada button ini. Ini kita beri ini, lalu kita beri array. Pada array kita masukkan class dengan tanda panah, itu isinya btn success. btn success ini adalah class dari Bootstrap. Kita refresh, maka untuk tombol sudah menyala. Jadi jika kita lihat di sini, maka akan menghasilkan seperti tadi yang saya maksud, yaitu terdapat tabel input. Jika terdapat in seperti itu. Lalu setelah itu di sini saya ingin mencoba yaitu untuk menyimpan data untuk view grid ini. Jadi untuk dapat menyimpan data, sekarang kita akan menambahkan yaitu pada controller yaitu if, lalu kita panggil modelnya, lalu yaitu load, yaitu akan meload data ketika sebelumnya kita akan import di kelas i terlebih dahulu. Di sini pada kelas i, lalu setelah load kita akan memanggil kelas request yaitu dengan cara i, lalu app, lalu request, yaitu post. Jadi maksud dari kode ini yaitu model akan di load ketika ada post, lalu setelah ada post model akan menyimpan. Di sini kita coba masukkan return agar kita bisa mengetahui apakah data tersebut disimpan atau tidak. Kenapa di sini menggunakan post? Karena jika kita lihat pada form ini, yaitu form actionnya mengarah grid lalu dengan metode post. Di sini coba kita refresh. Di sini coba saya masukkan bintang. Kita simpan data, maka akan error karena untuk tabel name yaitu tidak null, yaitu wajib diisi, karena di sini insert into comment yaitu dengan id value default, jadi name field name itu tidak menjadi default. Jadi kita sebelum mengisi ini harus kita beri validasi pada model agar dapat diinsert melalui post. Jadi kita ke model lalu ke comment, setelah itu kita masukkan rules. Public function rules dengan nilai return. Di sini saya contohkan untuk name, yaitu nilai name itu required. Jangan lupa titik koma. Di sini saya coba kembali lagi, saya refresh,
Coba saya masukkan nama. Kita simpan data. Maka di sini sudah berhasil, data berhasil disimpan. Jika kalau kita cek, maka bintang sudah masuk, tetapi untuk field email, country, state, dan teks menghasilkan 0. Padahal tadi sudah kita isi. Kita lanjut untuk PPT-nya, yaitu validasi input. Nah, aturan dasar jangan percaya input dari pengguna. Jadi kita harus selalu lakukan validasi. Lalu input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode YBaseModel validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien. Jadi seperti kita ada tadi, yaitu model load ya PPRequest yaitu mempopulasi model atribut dari user input. Setelah itu model validate. Kalau di kita menggunakan model save. Jadi sama saja, model save itu sebenarnya dengan melakukan validasi juga, jadi lebih ringkas daripada menggunakan ini. Kodenya sangat panjang. Setelah itu kita akan pada saat ini kita deklarasi rules, yaitu untuk membuat metode YBaseModel validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode YBaseModel rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diperlakukan dan tipe dari validator, misalnya required email string atau yang lain-lain. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Di sini keyword untuk dicari pada Google yaitu core validator. Di sini saya ingin menambahkan yaitu validasi agar field-field ini dapat diisi dengan post. Pada komen, pada model komen, di sini saya coba masukkan lagi yaitu email dengan nilai validasinya save. Jadi validasi ini sebenarnya tidak divalidasi, tapi untuk menginputkan pada field tadi diizinkan. Jadi kalau menggunakan metode post itu pada model tidak mengizinkan secara langsung untuk mengisi. Jadi kita harus mengisi rules terlebih dahulu. Misal di sini kita coba, kita refresh. Di sini kita masukkan nama sana, kita copy semua, lalu kita simpan data. Maka data berhasil disimpan. Coba kita refresh di tabel. Nah, maka untuk email sudah berhasil diisi. Sekarang saya ingin memperbaiki untuk ketiga ini dapat diisi, yaitu dengan cara di sini kita dapat menggunakan array. Kita masukkan yaitu mulai dari country, state, lalu jadi untuk beberapa field kita dapat menggunakan seperti ini. Kita coba mengisi data lagi, kita refresh, kita masukkan nomor. Setelah itu kita simpan data, kita refresh. Nah, maka berhasil diisi semua ya, jadi tidak menghasilkan nilai 0. Lalu pada PPT di sini setiap rule dapat memiliki atribut seperti email,
Jadi email itu hanya bisa digunakan untuk email. Lalu di sini name, email, dan birthdate harus wajib diisi. Setelah itu di sini terdapat city atribut, yaitu dengan nilai string, dan tidak boleh string melebihi 50 panjang kata, lebih dari 50. Di sini saya coba email untuk memvalidasi email. Itu dengan nilai email. Jika tanpa memasukkan email seperti tadi, kita bisa semena-mena tanpa email. Jadi jika sudah kita memasukkan rules atau validasi ini, kita coba refresh, kita kembali, kita isi lagi coba dengan nama Mido. Nah, maka akan menampilkan email is not validate email address. Jadi kita harus mengisi email dengan sungguh-sungguh, yaitu kita coba mido@git.id. Nah, maka untuk validasi sudah berhasil dilakukan. Untuk ini coba kita biarkan, kita simpan, kita lihat di database. Nah, maka untuk nilai email sudah divalidasi, maka user tidak boleh sembarangan menginputkan email. Lalu di sini ada custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi yaitu atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan properti message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Di sini akan saya contohkan, yaitu membuat custom error message. Di sini coba pada email kita tambahkan dengan isi pesan, yaitu email yang Anda masukkan salah, tolong penulisan email yang benar adalah terdapat N dan titik. Untuk custom message-nya seperti ini, kita tes lagi, kita coba refresh, dan di kita coba di. Nah, maka untuk custom message-nya sudah tampil di sini ya. Kita coba masukkan dengan benar. Nah, maka sudah hilang. Kita coba isi semua. Kita simpan data, maka data berhasil disimpan. Kita coba cek. Nah, maka untuk data sudah berhasil diinputkan. Lalu di sini ada conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu jika terpenuhi, yaitu hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Lalu lihat contoh di samping ini. Di sini country atribut tidak boleh empty atau kosong. Setelah itu state atribut ini tidak boleh kosong ketika country beratribut USA. Jadi ketika country berisi atribut USA, maka untuk state ini tidak boleh kosong. Lalu ketika di sini state 2 yaitu atribut tidak boleh kosong ketika country model country yaitu berisi USA.
Jadi untuk ini tidak melakukan validasi di sisi klien, sedangkan yang ini melakukan validasi di sisi klien. Data filtering. Ada banyak kasus memasukkan dari user harus difilter lebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong atau tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Lalu, jadi pada kasus ini ketika kita menggunakan handphone, biasanya user handphone kan terdapat autocomplete pada keyboardnya. Jadi ketika autocomplete itu diklik, maka biasanya akan menghasilkan nilai spasi. Jadi jika kita menggunakan trim, maka sebelum disimpan, maka username email ini tidak ada spasi. Lalu di sini ada default, berarti membuat username dan email itu kosong. Defaultnya yaitu kosong. Setelah itu di sini level, jika tidak diisi atau kosong dengan default yaitu value-nya adalah 1. Lalu contoh yang keempat yaitu mengassign, yaitu from dan to dengan date, yaitu 3 hari dan 6 hari dari sekarang jika nilai atribut tersebut kosong. Setelah itu terdapat uploading single file. Lalu untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Yaitu yang pertama, kita akan membuat model agar dapat menangani file mau upload. Lalu membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Lalu membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Pada upload single file pada model yaitu menambahkan library class yaitu dari y-web upload file, lalu tambahkan sebuah variabel atribut baru untuk menerima file pada model. Contohnya di sini yaitu menggunakan atribut file 1, lalu tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut file 1 di atas adalah sebuah file. Jadi untuk atribut validasinya seperti ini. Untuk property file, atributnya file 1, lalu dengan rule-nya file dengan extension di sini hanya gif dan jpeg. Lalu pada view pastikan untuk menambahkan parameter option, lalu enc type dengan multi-part form data pada aktif form begin agar file upload dapat dilakukan. Lalu file input akan membuat form input yang akan menerima file ini. Jadi seperti ini untuk nantinya di view. Setelah itu controller. Pada controller bertugas untuk menghubungkan antara view dan model. Lalu gunakan kelas di web upload file. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Jadi untuk actionnya seperti ini. Untuk action upload fotonya, jadi model save as akan dipanggil, yaitu akan mengupload foto pada folder yang telah ditentukan, yaitu sekarang upload multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file secara bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan, yaitu pada model kita harus memberi max file. Jadi user tidak boleh mengupload file melebihi dari 5. Setelah itu pada view, pada atribut model menjadi bentuk array. Lalu tambahkan properti multiple sama dengan true pada metode file input. Pada controller, ganti metode getInstance menjadi getInstances. Lalu gunakan for each untuk menyimpan semua file. Jadi untuk kode upload multiple file seperti ini. Bisa kalian coba pada codingan kalian. Lalu di sini latihan, tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item.
pada aplikasi backend, lalu tambahkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend, lalu tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Untuk latihan akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Untuk materi Y2 Getting Data from User sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.